Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Baru sarapan guys. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik di dalam beternak kambing, baik sistem breeding maupun sistem fattening. Dan pada pagi hari ini kita akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat untuk mengaduk ya bahan-bahan pakan kering yang nantinya akan kita gunakan untuk pakan kambing kita. Namun sebelum dilanjutkan, sebelumnya kami mohon maaf ini suaranya agak paro, agak serak ya, karena habis kena batuk, kena bonek nih, batuk nekat ini sudah. Alhamdulillah ini sudah bisa keluar suaranya. Kemarin sempat tidak keluar suaranya karena batuk yang mengganggu ya, sehingga tenggorokan sakit. Alhamdulillah ini sudah keluar sedikit suaranya ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Baik guys, untuk mengaduk ya, membuat campuran pakan kering ini untuk ternak kambing yang nantinya akan kita gunakan untuk sistem breeding ya guys ya. Jadi yang kita upload ini bahan-bahan pakan kering untuk ternak kambing yang proyeksinya nanti untuk sistem breeding ya, untuk penangkaran. Sedangkan untuk fattening, penggemukan, itu nanti ada settingnya tersendiri ya guys ya, ada campurannya tersendiri. Jadi ini hanya untuk khusus untuk sistem breeding atau penangkaran. Adapun bahan-bahan yang kita pakai, yang kita gunakan itu ini selamper jagung ya guys ya, selamper jagung seperti ini. Nah bentuknya kayak apa nanti akan kita tunjukkan. Selamper jagung itu ya seperti ini guys ya. Ini nah seperti ini penampakannya. Ini selamper jagung, atau orang bilang tumpi jagung juga boleh ya. Jadi limbah dari pabrik pengolahan pakan ternak jagung yang dihancurkan atau yang digiling itu untuk pakan ternak. Lah ini limbahnya seperti ini. Ini selamper jagung. Kemudian bahan yang kedua itu pongkol pohong ya, pongkol pohong. Ini bentuknya kita tunjukkan ya, biar ini pongkol pohong, tak skip dulu. Nah ini pongkol pohong guys ya. Pongkol pohong itu limbah dari pengolahan pabrik tapioka. Ini bahan bakunya dari ketela pohong itu yang ada kayunya itu loh, yang bagian bawah itu. Nah ini
ada kulitnya, ada batangnya, ada sedikit dagingnya. Ini pongkol pohong. Ini bahan yang kedua, ya, bahan baku yang kedua untuk membuat pakan kering. Kemudian bahan yang ketiga itu polar. Nah ini polar. Ini tidak kita tidak di-endorse ya guys ya. Ini hanya menunjukkan, silahkan merek bebas ya. Merek bebas. Polar ini, polar itu dari limbah gandum ya, yang dibuat untuk tepung itu ya, tepung gandum ya. Ini limbahnya. Ini yang bahan yang kedua ya. Untuk berikutnya, bahan yang berikutnya yang keempat yaitu CGF ya. CGF itu singkatan C-nya itu corn gluten feed ya. Ini limbah dari pabrik penyedap rasa itu Miwon ya. Ini Miwon CGF ya. Bahan baku berikutnya, bahan untuk mencampur ini pakai CGF corn gluten feed seperti ini ya. Bebas ya, mereknya terserah ya, yang ada di sekitar kita pakai CGF. Ini bahan yang keempat. Kemudian bahan yang berikutnya yang kita gunakan untuk mencampur ini garam ya. Garam kita pakai bahan garam grosok ya guys ya. Garam grosok itu kayak begini, ini penampakannya seperti ini ya. Jadi garam yang kasar itu seperti ini. Ini bahan yang kelima, garam. Kemudian yang keenam 1, 2, 3, 4, 5, 6 mineral. Nah, mineral seperti ini guys. Kita pakai tolong mas geser siji mas. Tidak mas. Sudah. Ya, ya. Pakai mineral apa ini? Bebas lah mereknya ya. Di pasaran banyak sekali ya, mineral untuk sapi, kerbau, kambing, itu bebas mereknya ya. Ini bahan yang keenam. Kemudian bahan yang ketujuh untuk meningkatkan apa ya, stamina, menjaga kesehatan kambing kita dan seterusnya, terutama di saat-saat musim penghujan seperti ini, kambing kita perlu ketahanan tubuh yang bagus ya. Itu kita tambahkan B kompleks ya, vitamin B kompleks plus mineral. Ini juga sudah ada mineralnya juga ya, ada 500 gram ya. Dosis pemakaiannya dan seterusnya, babi, kambing ya. Ini B kompleks ini ya. Ini yang serbuk ya guys ya, yang serbuk. Kemudian yang pil juga ada. Nah ini bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi ya, mulai dari slamper, pongkol pohong, polar, CGF, garam, mineral, kemudian vitamin B kompleks dan sebagainya tadi. Kemudian nanti kita gelar di sini, kita buat berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, minimal ada 4 lapis nanti rencananya. Kemudian setelah tertumpuk nanti, supaya pencampurannya bagus, nanti kita masukkan dalam mesin pencampur itu ya, mesin chopper ini, mesin multifungsi ini. Walaupun sudah berumur, sudah tua, tapi masih bisa kita manfaatkan. Nah, ini rencana kita hari ini untuk menyusun ya, membuat campuran pakan kering. Rencana total bahan yang kita kumpulkan ini ada kurang lebih sekitar 3 ton ya, 3 ton. Namun tidak sekaligus kita buat hari ini. Hari ini kita buat separuhnya dulu, 1,5 ton. Nanti sisanya akan kita buat berikutnya, karena keterbatasan tenaga dan waktu tentunya seperti itu, supaya tidak habis waktunya hanya untuk kegiatan ini saja, sehingga nanti sisanya untuk besok ya kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari
sekian banyak tadi, kalau kita persentase itu untuk serat kasarnya itu kurang lebih ya, serat kasarnya itu 80%, ya 80%. Kemudian serat kasar itu kan terdiri dari selamper ini dan pongkol pohung. Nah, pongkol pohung itu 80%. Kemudian polar itu kita buat, polar itu kan karbohidrat, itu kita buat sekitar 13%. Kemudian untuk proteinnya ini CGF ini ya, kita buat itu sekitar 8%, ya 8%. Jadi ya, protein kasarnya sekitar 8%, karena kan untuk breeding ya, untuk breeding kan jangka panjang ya, tidak butuh untuk gemuk, tapi yang penting terpenuhi unsur-unsur kebutuhan kambing kita, karena jangkanya panjang, butuh tenaga yang ekstra, butuh pakan yang sangat panjang pula waktunya. Maka yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan kambing kita itu secara sudah terpenuhi lah ya, semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh kambing kita. Kemudian untuk yang lain, garam dan mineral itu garamnya kurang lebih 1%, kita pakai 15 kilo. Kemudian mineralnya juga sama, sekitar 1%, ya 1%. Kemudian vitaminnya itu 0,2%, ya, sehingga kalau di total seluruhnya itu hampir 100%, yaitu 99,8%, ya katakanlah 100%. Nah ini guys, bahan-bahan baku yang akan kita gunakan untuk meracik ya, menyusun pakan kering untuk ternak kambing kita, untuk sistem breeding ya, sekali lagi untuk sistem breeding, untuk sistem breeding ya. Dijengking dadaim bening isor. Nah, sehingga jangan sampai salah konsep. Untuk sistem fattening, penggemukan nanti ada tersendiri ya guys ya. Kok kena saya ben kata sih. Ya, saya kira demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, dan untuk penyusunannya nanti akan kita buatkan tersendiri ya videonya. Ini bahan-bahannya dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, serta kurang jelasnya suara kami karena masih ada sedikit-sedikit batuk, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kita undur diri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.